Terdakwa penembakan bos rental mobil bernama Ilyas Abdurrahman, Kelasi Kepala, KLK. Bambang Apri Atmojo mengungkapkan adanya dugaan keterlibatan istri seorang perwira polisi dalam kasus penggelapan mobil rental. Bambang mengaku ia sempat dimasukkan dalam sebuah grup WhatsApp, di mana ada anggota perempuan bernama Siva. Menurut Bambang, foto profil Siva mengenakan seragam bayangkari dan bersanding dengan diduga suaminya, seorang perwira polisi. Ia diundang masuk ke dalam grup WhatsApp itu oleh seorang penada mobil rental bernama Henry. Saudara Henry memasukkan kami dalam satu grup WhatsApp, isinya 3 orang. Ada saudara Henry, saya, dan perempuan yang tidak saya kenal bernama Siva menggunakan foto baju ibu bayangkari dengan suaminya seorang perwira polisi. Jelas Bambang dalam sidang lanjutan kasus penembakan Ilyas di Pengadilan Militer 208 Jakarta, Senin, tanggal 3 Maret tahun 2025. Tak hanya lewat WhatsApp, Bambang mengaku sempat bertemu sosok Siva itu di Terminal Pandeglang, Serang, Banten. Bambang menyebut pertemuan itu terjadi atas arahan Henry. Di kesempatan yang sama, terdakwa lainnya, Sersan 1 Akbar Atli, juga mengaku tahu mengenai adanya sosok Siva. Akbar sempat mengira Siva adalah pemilik Honda Biro yang hendak dibelinya, namun ternyata bukan. Ia mengatakan, saat mereka bertemu, Siva menyebut pemilik Honda Brio tidak dapat datang dengan alasan sudah terlalu malam. Di saat itu, ibu, Siva, alasannya mengantar kami ke pemilik mobil. Makanya kami di situ percaya, diantar ke daerah Pandeglang, ungkap Akbar, dikutip dari tribunjakarta.com. Anak korban Ilyas, Rizky Agam Syahputra, juga mengaku tahu mengenai pertemuan para terdakwa dan Siva. Ia pun mendesak pihak kepolisian untuk mengusut tuntas dugaan keterlibatan istri perwira polisi. Mohon kepada Propam Polri agar menangani dugaan keterlibatan ibu bayangkari, kata Rizky. Selain mengungkapkan adanya dugaan keterlibatan istri perwira polisi, KLK Bambang Apri Atmojo juga mengaku menyesal telah menembak Ilyas Abdurrahman. Sebab Bambang telah kehilangan orang tuanya. Ia mengatakan, saat menembak Ilyas, dirinya baru saja ditinggal orang tuanya selama-lamanya. Kami menyadari kehilangan satu orang tua sangat menyakitkan hati, karena pada saat kejadian, orang tua kami sudah meninggal. Kami paham kehilangan sosok orang tua, kehilangan sosok ayah, urai Bambang, Senin, dikutip dari kompas.com. Karena pada saat itu orang tua kami baru 20 hari meninggal dunia, imbuh dia. Bambang lantas mengaku, ia sebenarnya tak memiliki niat jahat. Ia juga mengaku tak punya rencana membunuh. Menurutnya, penembakan terhadap Ilyas terjadi karena ia hanya ingin membantu rekannya mencari mobil. Pada malam itu niatnya kami bukan membuat kejahatan, hanya membantu mencarikan mobil, ucap Bambang. Kami menyesal, kami tidak ada niat untuk membunuh, semua terjadi karena terdesak, lanjur Bambang. Sambil menangis, Bambang mengaku menyesali perbuatannya. Bambang mengaku merasa bersalah, baik kepada mendiang Ilyas maupun keluarga korban. Sangat menyesal, sampai saat ini masih merasa bersalah. Kami masih bersalah kepada almarhum dan anak-anak korban, pungkas dia.